Anita, Pak. Oh, Ibu Anita, sehat-sehat. Berangkat nih Ustadz kayaknya nih. Waduh. Ya, habis ini kita langsung ke Cicurug, ke Sukabumi, insya Allah. Tempat itu yang kebanjiran Ustadz, yang musibah. Penyaluran bantuan yang untuk musibah. Oh, iya, iya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Ustadz, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ini? Anita, Pak. Oh, Ibu Anita, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Pak Nugroho juga gemukan kelihatannya, Pak. Iya kan di rumah terus kasih makan. Kalau Pak Jaya udah meninggalkan dunia hitam ya. Oh iya Pak. Udah putih-putih ya. Panggilan putih Pak sekarang Pak. Kalau saya memang dari dulu hitam Pak kulitnya. Hah? Gemuk? Dari dulu hitam kulitnya. Oh, saya pikir gemuk kemarin nggak dapat nominasi ya Idul Adha ya. Aduh aja ya. Sambil siap-siap berangkat. Mas Jaya WFH ya? Akhir ini WFH karena kemarin 4 hari WFH terus nih di Cibubur. Oh, nggak pernah ketemu ya? Aku ngecek kemarin ke gedung depan pada sepi orang Menggos. Aku sehari masuk, sehari enggak. Oh gitu. Siap. Baik. Setengah hari masuk, setengah hari enggak. Maksudnya WFH. Nggak ketemu Pak Jaya berarti nggak ke masjid itu. Iya tuh. Tapi Mas Jaya udah jam 7. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan, Pak Ustadz Dadang, kita mulai Ustadz ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Yang terhormat dan dimuliakan Ustadz Dadang yang pada hari ini, pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita nih untuk memberikan materi, serta Bapak Ibu, rekan-rekan keluarga besar dari Telkomsat yang pada pagi hari ini ada yang menuju tempat tugas, ada yang masih WFH, dan semoga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah SWT. Seperti biasa di minggu ketiga ya Pak Nug ya, bahwa atau minggu keempat ya, bahwa kajian kita di setiap hari Kamis pagi pukul 7 sampai pukul 8, Ustadz. Nanti kita akan mendengarkan tausiah atau kajian dari Ustadz. Kurang lebih waktunya 45 menit Ustadz Dadang menyampaikan materi. Kemudian 15 menit sisanya akan kita gunakan untuk diskusi atau tanya jawab yang berhubungan dengan materi Ustadz Dadang, ataukah mungkin di luar Ustadz juga dipersilakan untuk menambah hasanah keilmuan kita. Tidak panjang kalam, saya buka acara pagi hari ini. Selanjutnya mic saya serahkan ke Ustadz Dadang. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemajuan teknologi membuat kita tidak terputus nikmat Allah bisa menuntut ilmu, ya. Meskipun ilmu tidak bersalah, nggak usah dituntut sebetulnya. Tapi hari ini dengan kemajuan teknologi, kita yang jauh, satu di mana, Allah pertemukan dalam satu layar, ya. Dan insya Allah ini layar ilmu yang akan menjadi saksi bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, ada amalan lahir, ada amalan batin. Amalan lahir mungkin sudah sering terlihat, ya. Biasanya amalan lahir itu disertai dengan amalan batin. Contoh, sedekah itu amalan lahir, tapi amalan batinnya adalah ikhlas. Ketika seseorang sudah bicara masalah amalan lahir, maka tentu banyaknya terlihat oleh orang lain. Hari ini hari Kamis, di antara yang hadir itu sedang melaksanakan amalan lahir,
tetapi amalan batinnya tidak bisa, Pak, maksudnya amalan batin dan amalan lahir, tapi amalan lahirnya tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Jadi antara sekian banyak amalan lahir, ada amalan yang tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Contoh, kalau sholat amalan lahir, batinnya bisa ria, bisa. Sedekah amalan lahir, batinnya bisa ria, bisa. Haji amalan lahir, tapi batinnya bisa ria. Kemudian saum itu amalan lahir dan amalan batin yang tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Maka salah satu model keikhlasan itu adalah saum. Hari ini yang di sini kan nggak kelihatan sedang saum atau tidak, ya. Makanya bagi yang saum sekarang mungkin agak lemes-lemes, nanti siang minum aja dulu biar kuat sampai maghrib, ya. Yang penting orang nggak tahu kan gitu. Jadi itulah amalan lahir yang tidak terlihat. Saum itu tidak terlihat. Maka ada dalam kehidupan yang disebut dengan riya. Riya itu menampakkan amalan lahir karena dorongan batin. Ya. Amalan lahir itu pasti terlihat, tapi dorongan batinnya. Contoh, sudah bersedekah. Ada temannya ketemu. Gimana hari ini? Sudah sedekah? Dia jawab, insya Allah. Tanya lagi, Bang, kamu sedekah di mana? Ada aja tempat tuh. Ditanya lagi, kamu sedekah aja. Kok susah sih? Masa orang sudah punya duit nggak mau sedekah? Mulailah dia menyampaikan. Jangan kau tanya sedekahku, karena aku beberapa masjid sudah aku sedekahi pagi ini. Nah, itu tuh mulai amalan lahirnya menjadikan amal batinnya hilang, amal pahalanya. Jadi banyak di antara kita yang tidak siap karena banyak pertanyaan dari teman-teman tuh. Seorang yang beramal soleh itu karena desakan temannya itu bisa jadi amal solehnya hilang. Maka itu disebut dengan riya. Ada juga sum'ah. Jadi tadi malam dia tahajud. Pagi-pagi ke kantor. Misalnya Pak Jaya nanya ke temannya, kamu kok loyo sih? Pagi-pagi begini ngantuk. Gimana? Maaf Pak Jaya, saya kan jam 2 udah bangun. Jadi saya kalau nggak tahajud tuh nggak enak badan. Nah itu tuh ya, itu nama sum'ah. Menyebutkan amalan yang tidak terlihat oleh orang lain yang tadi dilakukan itu untuk menjadikan orang lain tahu. Ya, amalan kan tidak terlihat. Sum'ah itu menyebutkan dan tanpa orang lain bertanya. Misalnya kamu loyo tahajud ya, misal gitu. Ini kan enggak. Kamu loyo itu istilahnya bahasanya karena dia itu loyo itu kemudian mengumumkan sendiri, itu nama sum'ah. Dia mengumumkan sendiri apa yang dia lakukan dalam ibadahnya. Nah, itu ya. Suka begitu. Atau misalnya begini, Pak Jaya, bagus amat nih karpetnya. Biasa aja Ustadz, kemarin waktu ke Mekah saya beli 3. Nah, itu tuh ya. Itu sum'ah itu. Menyebutkan sesuatu Mekahnya itu. Bukan karpetnya jadinya. Yang dijadikan dia sum'ah itu menyebutkan amalan itu Mekahnya. Supaya Pak Jaya dari haji, enggak sih itu baru mungkin yang haji yang ke-5 lah gitu. Nah itu tuh, itu bahasa itu hajinya nggak ada masalah, yang ke-5-nya ini jadi sum'ah. Itulah amalan-amalan yang memang bisa hilang dengan sendirinya karena sum'ah itu. Ada juga yang menjadikan pahalanya berkurang karena iri atau dengki. Dengki itu SMS. Apa SMS? Pak Nugroho tahu SMS. Ada yang tahu SMS apa? Senang melihat. Ibu Desi biasanya. Senang melihat apa, orang. Senang melihat orang Sedih. susah-susah melihat orang Sedih. Sedih. Sedih Sekarang malah. mungkin Ustadz. Sedih mah ke Ustadz sekarang. Ustadznya di rumah mulu. Apa Nugroho mau jawab? Apa? Udah lupa. Udah lupa ya. Sedih melihat orang susah kata gitu. SMS itu senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jadi faktornya banyak. Ada saja faktor-faktor kedengkian itu muncul dalam diri kita. Biasanya faktornya pertama adalah karena persaingan. Ketika seorang masuk dalam satu kantor itu bersamaan, kemudian dia naik duluan, maka ini muncul persaingan. Ya, dia tidak terima. Kenapa dia naik duluan? Padahal saya juga sama-sama ngantornya barengan.
Nah, itu muncullah kedengkian di situ. Mulai dari berbagai hal yang dilakukan oleh dia itu seolah-olah apa yang dilakukannya itu salah aja di depan dia. Kenapa? Karena sudah mulai ada kedengkian muncul. Kedengkian itu karena persaingan. Tukang beca dengan tukang beca itu bersaing. Makanya bersaing itu satu level. Direktur dengan direktur, manajer dengan manajer, karyawan dengan karyawan. Jarang persaingan tuh tinggi. Karyawan misalnya dengki sama direktur, jarang. Tapi kalau bersaing nih, calon direksi ada 3, atau calon manajer ada 3, misalnya gitu. Bersaing, yang satu maju, ini persaingan akan muncul. Nah, situ akan muncul kedengkian jika hatinya tidak terima. Tukang beca akan bersaing dengan tukang beca. Nggak mungkin tukang beca itu bersaing dengan angkot. Nggak mungkin. Tukang beca bersaing dengan angkot. Kebayang, dia ngejar-ngejar angkot. Kenapa? Karena angkot banyak penumpangnya, sedangkan dia tidak ada penumpangnya. Wah, kurang aja nih angkot nih. Kok dikejar? Nggak mungkin. Kenapa? Karena beda level. Itu muncul kedengkian tuh karena biasanya sama, sejajar, sebanding. Muncullah ustadz dengan ustadz ada, iya bisa jadi. Ustadz berebut jamaah, berebut panggung, bisa jadi. Kalau hatinya kurang bersih, bisa jadi persaingan. Saya nih satu cerita lucu. Ini lucu aja buat saya karena ini ilmu. Jadi undangan oleh Bupati Tangerang, Wali Kota ya, Wali Kota Tangsel. Itu ulang tahun Wali Kota Tangsel. Saya diundang, kemudian ada ustadz yang lain sebagai pembaca doa. Nah, itu ya. Diundang, kita tinggal semalam di Hotel Zurich, Grand Zurich. Ya. Pagi itu sudah siap dijemput, Pak Kiai, mari kita ke lapangan. Ibu sudah menunggu. Baik. Ternyata yang sebelah itu, Kiai ini gurunya beliau, nggak mau di akhir doa. Dia ingin doanya di depan. Nah, udah, setelah itu, dia itu naiklah duluan. Saya mempersilahkan, karena orang lebih sepuh dari saya. Naiklah dia. Tahu-tahu bukan doa, dia ceramah. 1,5 jam itu ceramah. Sampai akhirnya menutup dengan doa. Dan mengatakan, mari sekarang setelah ini kita bersalaman sama-sama. Ya, mengucapkan selamat kepada Ibu Wali Kota tentang ulang tahunnya Kota Tangsel. Kebayang Pak, saya sudah siap-siap, ya, sudah pakai bondo, bukan bondo ya, segala macam. Itu selesai bubar semua jamaah itu. Dan jatah saya harus naik itu tidak jadi. Karena sudah ditutup dengan doa dan semua diselesaikan oleh satu orang itu. Padahal undangannya ke saya. Dari hari itu, saya alhamdulillah saya bilang, ya Allah, terus ibu tuh kaget. Pak Kiai katanya, ini kok jadi begini? Oh, saya mau ikut aja Bu. Subhanallah ya. Jadi artinya ada satu hal. Dan saya harus mendampingi beliau makan ya. Barengan. Subhanallah itu. Karena itu memang kita guru kita, ya kita paham. Jadi perjalanan waktu itu bisa terjadi persaingan yang kalau hati kita tidak bersih bisa gondok, dongkol, dan tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah, akan membuat kita nambah masalah. Kalau kita hatinya bersih ya udah ikuti aja, Allah ketakdirkan begitu kok kejadiannya. Ya, sudah jelas kita itu ketika akan dijadikan manajer misalnya sudah fit and proper test dan kita nominasinya baik, tahu-tahu yang naik orang lain. Maka di situ kesiapan batin kita. Nah, itu muncullah sebuah sifat. Hilangnya dengki itu dalam kehidupan itu luar biasa. Yang persaingan. Yang kedua itu keinginan memimpin. Nah, itu juga bisa jadi persaingan. Antara RT dan RW itu ya, ketika kita pemilihan RW yang ini jadi, maka RW yang kalah tuh kalau dia dengki, dia nggak mau dukung program-program RW yang menang. Nah, itu ya. Nah, itulah kejadian yang terjadi saat ini. Lurah, persaingan. Begitu lurah ini jadi, kepala desa ya, kalau lurah kan dipilih wali kota. Kepala desa jadi, yang ini nggak mau dukung programnya. Nah, ini yang kedengkian. Tapi bagi orang yang bersih hatinya, begitu dia kalah, dia datang. Selamat mengucapkan, saya siap membantu program-program Anda. Wah, luar biasa. Masya Allah. Ya. Jadi, ini sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan. Maka muncul kedengkian itu karena tadi itu. Tidak siap bersaing, tidak siap karena kalah memimpin. Apa penyebabnya? Yang pertama, kedengkian itu penyebabnya karena sombong. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Ketika dia merasa lebih dari orang lain, baik dari segi harta, pangkat, jabatan, kedudukan, maka ini dia akan muncul kedengkian dari pihak orang lain. Maka sombong itu kan sudah terjadi zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, kemudian iblis itu membangkang, Allah perintahkan, fakhruj, keluar engkau dari surga ini. Iblis itu sekali sombong saja, sombong sekali dia takabur, dikeluarkan oleh Allah dari surga.
Nah, kita sombong tiap hari, pengen dimasukkan ke surga. Itu dari mana judulnya? Ya, iblis aja sombong tiap hari. Sekali dikeluarkan oleh Allah dari surga. Maka muncullah hadis Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrah minal kibar. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya sedikit saja ada kesombongan. Tuh. Jadi ini program yang harus kita siapkan. Iblis sekali sombong keluar dari surga. Kita sombong tiap hari, merasa lebih dan sebagainya, ingin masuk surga. Kalau dunia oke lah, dia disombongkan. Tapi ketika dia mati, apa yang dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan dia. Jadi itulah kesombongan itu muncul karena sifat-sifat dia dengan urusan satu biasanya pangkat, ya. Bapaknya direktur, istrinya itu lebih dari direktur biasanya. Ada seorang bapak suaminya itu kolonel, istrinya jenderal ada, ya. Karena dia bisa mengatur kolonel, kan begitu istilahnya. Istrinya ustadz, nggak ada. Suaminya ustadz, istrinya ngatur ustadz nggak ada. Kan beda. Tapi kalau bapak manajer, istrinya bisa lebih dari manajer, bisa. Ya. Kalau pertemuan istri itu, waduh, subhanallah lah. Tidak dihargai, tidak dihormati, tersinggung. Nah itu tuh mulailah kesombongan. Jadi kalau misalnya seorang di antara kita nih diberi oleh Allah jabatan, kemudian pada saat pertemuan, kemudian dia tidak disebutkan namanya misalnya yang terhormat, dia nggak disebut. Kemudian dia merasa gondok, dongkol, dia udah mulai sombong dengan jabatan itu. Kan Ustaz juga sering, kadang-kadang duduk, gitu ya. Ustaznya nggak disebut. Nah di situ, itulah mulai dikelola hati itu. Apa maknanya disebut oleh manusia? Banyak di antara kita ingin terkenal di dunia, tapi tidak terkenal di penghuni langit. Nah itu ya, artinya lebih baik kita cari terkenal di dunia, terkenal di penghuni langit kebaikannya. Itulah konsep kehidupan yang saat ini terjadi. Jadi, hindarkan kesombongan dari apapun yang kita miliki. Sombong dari pangkat. Pangkat itu hanya pembagian tugas. Saat ini diberi, besok diambil. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya. Allah itu bisa memberi pangkat, jabatan, kedudukan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi saat itu pula Allah bisa mengambil, ya. Pangkat dan jabatan kedudukan itu dari orang yang Allah kehendaki itu diambil lagi dengan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diambil, ada yang diambil dengan cara membahagiakan, ya. Misalnya dipindahkan dengan level yang lebih tinggi, ada juga yang diambil karena menyedihkan. Misalnya langsung digantikan dengan orang lain tanpa pemberitahuan. Ya, itu bisa jadi. Karena itulah kehidupan. Biasanya penguasa itu lebih punya dominasi. Kayak kita di rumah. Kan negara terkecil di dunia itu adalah rumah tangga. Nah, suami itulah sebagai kepala rumah tangga, dia harus mengatur. Mampu menjaga aturan-aturan dan memberikan aturan kepada keluarga. Jika suami misalnya tidak punya aturan, suami pun tidak memiliki ketegasan dalam memberikan pengaturan, maka suami akan kehilangan wibawa dalam keluarga. Sama direktur, manajer, atau siapapun, itu dia punya aturan yang harus dijalankan sesuai dengan aturannya, sesuai dengan bidangnya. Maka disitulah aturan itu harus dijalankan bersama. Jika seorang suami punya aturan, tapi istrinya nggak mau nurut, anaknya nggak mau nurut, rumah tangga tidak akan bahagia. Sama kantor juga. Direktur punya aturan, manajer nggak mau nurut, anak buah nggak mau nurut, maka ini kantor tidak akan jadi sebuah kantor yang punya tujuan yang sama. Maka disinilah untuk menghindari kedengkian, maka sejalan bersama. Seperti beton, berbeda tapi satu. Ada pasir, beton, air, kawat, besi, dan sebagainya, ya sudah ba'du saling menguatkan. Nah, dia akan kokoh dengan penguatan itu, kemudian dia akan menjadi beton yang kokoh. Menopang apapun yang ada di atasnya, menahan apapun yang ada di atasnya, dan dia bisa menjadikan bagian daripada kebersamaan yang tidak bisa dilepaskan. Jadi kedengkian itu muncul karena salah satunya penyebabnya adalah kesombongan. Merasa diri lebih, biasa dari pangkat dan jabatan. Yang kedua, dari harta. Makin banyak harta ya kita, maka makin peluang sombong kita tinggi. Ya, makin mahal harta kita, makin sombong itu, peluang sombong itu ada. Makanya ada orang yang merasa dengan hartanya itu menolong dirinya. Tapi
Tapi apakah Pak Ustadz yang disebut dengan hubud dunia? Hubud dunia beda lagi. Hubud dunia itu bukan misalnya Pak Nugroho beli mobil mewah, ya karena dia jual sawah di kampung 50 miliar, ya belilah misalnya Rubicon, harganya 1,7. Terus teman-temannya ngomong, wah kamu hubud dunia nih sekarang, udah beli barang mewah. Bukan, itu boleh dibeli. Kenapa? Duitnya ada dan tidak mengganggu orang lain. Dan kita juga butuh kemewahan, seperti Rasulullah SAW punya unta yang warnanya merah. Tapi bukan menjadi sombong. Hubud dunia itu bukan punya barang mahal, kemudian kita mampu membelinya. Hubud dunia itu bisa jadi punya sepeda, tapi lupa kepada Allah. Dia punya sepeda nih, ajan, baik aja. Ya. Dengan sepedanya yang butut, dia lupa kepada Allah, itu bisa jadi hubud dunia. Atau dia bersama istrinya di kamar, terdengar azan, dia tinggalkan tuh azan, tapi dia terus bersama istrinya, maka bisa jadikan hubud dunia. Karena disebutkan, zuyina linnasi hubus syahwatu minan nisa. Itu perhiasan-perhiasan itu bisa mengganggu. Jadi hubud dunia itu bukan berarti kita punya mobil mewah, rumah mewah, bukan. Kita boleh punya mobil mewah, punya rumah mewah, silakan aja. Sepanjang itu dekat dengan Allah. Dan kita senang tuh rumahnya mewah, dalamnya ada musola yang bagus ya. Tiap anak yatim disantuni setiap hari Jumat. Itu kan luar biasa. Itulah muncullah kayak kadang-kadang disebut hubud dunia oleh kita karena dia punya barang mewah. Bukan. Kalau dia mampu beli, punya uang 50 miliar, beli mobil 2 miliar, bagi dia itu mobil butuh diperlukan, tidak untuk dijadikan sombong, ada masalah. Ini mobilnya butut, sombong. Nah itu tuh bisa jadi. Lupa ibadah, lupa berzikir, lupa sedekah, segala macam. Maka itu bisa disebut hubud dunia. Jadi pengertiannya harus diperjelas. Tapi kan Pak, ada orang kaya tapi sederhana, itu lebih bagus. Ya, orang kaya sederhana itu lebih bagus. Tapi kesederhanaan itu jangan jadi sombong juga. Ketika ditanya, kamu kan orang kaya, kamu sederhana begini. Saya mah apa tuh, apa adanya. Saya mampu sih beli, tapi maaf ya, saya tuh ada sedikit ini ya, gimana ya ngomongnya susah. Itu tuh dia udah mulai mendekati kepada ujub, apa yang dimilikinya, meskipun dia tidak punya barang mewah itu. Dia punya uang banyak, dia punya rumah sawah banyak, tapi rumahnya sederhana, mobil sederhana, kadang ke kantor aja naik Grab misalnya, naik online. Tapi ketika ditanya, dia mengagung-agungkan kekayaannya. Ya begitulah, maklum saya kan berjuang ya, ikhtiar tiap hari. Jadi punya semua itu ya, itu hasil kerja saya, jadi kerja keras. Dia sombong, meninggalkan kasih sayang Allah kepada dirinya. Itulah bisa jadi hubud dunia itu. Jadi kalau sekarang, Pak Ustadz, boleh nggak saya punya mobil mewah? Silakan aja, sepanjang mobil mewah itu jadi dekat dengan Allah. Yang kedua, itu mobil atau kendaraan atau rumah itu dibeli dengan hal yang halal. Ya, bukan hasil tipu menipu, bukan hasil sesuatu yang di luar daripada yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesombongan itu bisa jadi dari harta benda ketika seseorang memiliki harta. Sombong. Karena mobil mewah dengan mobil butut itu beda pemeliharaannya. Ya. Mobil mewah nih dengan mobil butut beda pemeliharaannya. Ya. Makin mahal mobil kita makin capek. Aduh gitu. Kan saya sudah sampaikan, jam tangan Rolex harga 100 juta dengan jam tangan 50.000 beda. Ibu bapak pergi ke masjid pakai jam tangan 100 juta, punten. Ya, ketinggalan tempat wudhu, lagi sholat 2 rakaat, ingat jam tangan, kira-kira berhenti nggak tuh sholatnya? Kan gitu. Allahu Akbar. Rolex, dia lari mencari Rolex. Kalau 50.000, aman. Ya. Artinya apa? Makin mahal barang yang kita punya, makin membuat kita bisa saja menjadi sombong. Peluangnya begitu. Tapi syukur-syukur kita punya, oleh Allah diberi kekayaan, kemudian kita bisa menjadikan kekayaan itu lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Karena kita investasi modelnya sekarang. Kita kaya, rumah mewah, mobil mewah, tapi investasi kita. Kenapa? Kalau mati mendadak, apa yang kita punya? Nanti di akhirat itu kan akan datang. Makhluk itu putih di dalam kubur itu, sesuai dengan disentuhkan Rasulullah SAW, bahwa amal kita yang menyertai kita itu akan datang berbentuk makhluk. Nah, itu ya kebayang. Misalnya di sini, Ibu siapa nih ya di sini? Wah, di sini ada, saya ini ngobrol dengan layar, ininya lucu ya. Orangnya nggak kelihatan, ya nggak apa-apa lah. Ya model baru ya. Saya kalau di masjid kan kelihatan wajah-wajahnya.
Nah, sekarang mungkin ada yang pakai jas tapi nggak pakai celana, ada juga nih kelihatan dari sini ya. Misalnya ibu siapa nih, Bu Anita ya. Mana Bu Anita? Oh ada. Di sana doang. Ada. Oh ada ya, alhamdulillah. Cuma lagi dandan Pak, mau siap-siap berangkat tapi sambil dengerin gitu. Oh alhamdulillah Tadi ya. kan tadi teh Oh, belum pakai hijab, sekarang kayak udah. oh masya Allah, udah kelihatan wajah-wajahnya ya. Bu Desi tuh ya, udah masak dari pagi tadi. Ya. Yang masak bukan saya. Ya, alhamdulillah yang penting bahagia di pagi ini ya. Semua diberi oleh Allah. Nah, hari ini alhamdulillah dengan canggihnya. Saya juga nggak tahu nih ini anak saya yang fasilitasi ya. Allah kasih melalui anak saya nih. Pak ini mau Zoom karena daripada pakai handphone ini udah tinggal duduk bapaknya tuh kan. Mau diganti latar juga bisa katanya gitu. Mau latarnya lagi di mana gitu. Saya bilang nggak usah lah, alami aja biar kelihatan ya. Nah, udah mandi udah gitu. Tinggal gitu aja. Jadi tentu banyak faktor kesombongan yang membuat kita lupa diri. Nah, orang sombong tuh jarang jarang ingat kepada Allah. Dia merasa semuanya hasil daripada kerja payahnya, ya semuanya itu. Bahkan kepada anak-anak aja dia sombong. Dia mengatakan ke anaknya yang susah, misalnya dia atur. Dia ngomong kepada anaknya, tahu nggak? Papa tuh capek kerja, nyari duit tiap hari. Gimana sih kamu ini? Nah, itu tuh berarti sombong tuh. Kalau anaknya ngomong, nah kenapa kerja tuh? Diem aja di rumah, kan gitu. Tapi kan kamu nanti nggak makan. Nah, itu kan sesuatu. Jadi merasa apa yang didapatkan dikasih kepada anak, hasil kerja dia. Padahal tentu yang harus dipahamkan adalah ini karunia Allah. Nah, itu mulailah dia sombong dengan bahasanya kepada keluarga. Jadi pagi ini kita pahamkan ada istilah sum'ah yang menyebutkan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang dan menyebutkan tanpa ditanya. Ya, kalau ujub biasanya ada pertanyaan. Kalau dengki secara alami dia akan muncul kedengkian itu karena faktor-faktor tadi. Ya. Yang kedua, selain sombong, muncul kedengkian itu karena faktornya tidak senang melihat orang lain dalam keadaan bahagia atau senang. Saya gambarkan cerita yang apa? Ada dua orang dia pergi ke, atau mungkin ada punten saya tidak menyebut iklan rokok ya, tapi ini iklan ini lucu-lucu ya. Iklan itu selalu lucu. Yang terakhir itu kan dia minta dikembalikan ke masa lalu dengan teman-temannya. Nah itu ya, itu kelihatan banget tuh. Jadi ada ceritanya seperti ini. Ada 3 orang Amerika, orang Australia, orang Indonesia. Nah, saat itu dia naik perahu, perahunya itu tenggelam, terdamparlah dia sebuah pantai. Saat terdampar di pantai, ada botol mengapung. Diambillah, dikira air minum. Begitu dibuka tutupnya, keluar jin. Kata jin, ini kalian ada di sini. Siapa ini? Saya dari Amerika. Tolong Tuhan, kembalikan saya ke kampung halaman saya. Saya kan usaha di hotel. Cut, dibalikin. Yang kedua, kamu dari mana? Dari Australia saya. Balikin. Yang ketiga dari Indonesia. Ini kamu apa? Maaf Tuhan Jin, tadi di sini rame, sekarang sendirian, tolong balikin teman saya. Itu ya, itu muncul kedengkian. Dia tidak senang dengar temannya itu lebih baik daripada dirinya. Ya, jadi ada faktor-faktor yang harus kita pahamkan. Tentu inilah diri kita. Hari ini kita diberi oleh Allah kesempatan bersama untuk yang mudah-mudahan jadi nasihat buat saya sendiri dan juga nasihat buat kita semua. Jadi ada faktor-faktor. Nah, yang keempat, dalam program kita selama hidup ini, dari amalan lahir dan amalan batin, itu ada satu amalan yang tentu amalan itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Ketika malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis kursi disebutkan, wahai Robku, apakah ada di dalam kehidupan ini yang kau ciptakan itu yang lebih kuat daripada gunung? Kemudian Allah berfirman, maka ada, apa itu? Besi. Karena besi bisa menghancurkan gunung. Segede apapun gunung, oleh besi itu bisa hancur. Apakah ada dalam penciptaanmu, wahai Rabb, yang lebih kuat dari besi? Ada, yaitu api. Karena sekuat apapun besi, oleh api itu bisa jadi luluh. Apakah ada yang dalam penciptaanmu ya Rabb yang lebih kuat daripada api? Ada, yaitu air.
Ternyata api segede apapun oleh air bisa padam. Apakah ada dalam penciptaanmu, wahai Allah, yang lebih kuat daripada air? Ada, yaitu angin. Karena air yang berada di lautan bisa terangkat tsunami ke daratan karena angin yang berembus. Itulah salah satunya. Apakah ada di antara penciptaanmu, ya Rabb, yang mengalahkan semua itu? Ada. Siapa itu? Apa itu? Adalah orang-orang yang ikhlas menjalankan ibadah kepadaku, kata Allah. Jadi orang ikhlas itu tidak bisa dikalahkan oleh air, angin, besi, gunung. Kekuatannya sangat dahsyat. Wama umiru dan tidaklah engkau diciptakan atau diperintahkan kepadaku, kata Allah, mukhlisina lahudin, supaya engkau kecuali untuk ibadah kepadaku itu dengan keikhlasan, tulus. Ya. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudin. Tidaklah aku perintahkan kepada kalian kecuali aku perintahkan ibadah kepadaku itu mukhlisin. Jangan ada harapan apapun kecuali karena Allah. Orang ikhlas itu cirinya ada 4. Orang ikhlas nih. 1, tidak mudah kecewa. Ada Zoom meeting ya? Ada. Insya Allah hari apa? Hari Kamis. Baik, siap-siap. Wah, semua udah siap-siap. Tahu-tahu, maaf kelihatannya Zoom meeting nggak bisa nih. Karena ustadznya sedang di luar kota, jadi susah ini hubunginya. Kemudian yang satu, itu ya. Berarti dia tidak ikhlas. Atau si ibu masak, udah masak, capek-capek suami datang. Begitu datang, Pak, makan dulu. Maaf, Papa udah makan di kantor. Kemudian ibu ngambek. Kalau tahu gitu mah nggak akan masak. Nah, berarti tidak ikhlas. Orang ikhlas itu apapun keadaannya, dia berangkat ke pasar, dia belanja, dia masak, dia jadikan masakan, dia makan atau tidak makan, maka dia dapat pahala dari Allah SWT. Jadi yang disebut keikhlasan itu bukan daripada masakan itu, tapi penyajiannya. Bagaimana cara dia berbuat itu. Itu muncul keikhlasan. Ya, kayak kerja. Kerja itu karena saking ikhlasnya kerja, dia tidak menghitung waktu. Kalau masuk jam 7, setengah 7 udah datang. Kenapa? Karena saya niat ini bekerja karena Allah. Namanya ibadah harus lebih awal datangnya. Itu begitu. Ibadah, kan kerja adalah ibadah. Maka dia akan datang lebih awal. Subhanallah. Ya, dia bekerja tidaknya pimpinan tidak pengaruh. Kenapa? Pimpinan datang tidak datang nggak ada urusan. Saya kerja karena Allah kok. Itu ruangan rapi bersih. Kenapa? Ada pimpinan nggak ada pimpinan, ruangan rapi. Kerjanya maksimum. Kenapa? Karena saya bekerja karena Allah. Masalah pimpinan itu adalah berikan perintah. Nah, tinggal kita hasilnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mudah kecewa tuh. Datang, saya pernah subhanallah ya, itu salah tanggal undangan. Undangannya di situ tuh. Di daerah di belakang ini, di belakang apa namanya sekarang tuh Telkomsat ya atau apa? Apa namanya sekarang? Telkomsat ya? sekarang. Telkomsat ya? Iya. Ya kan dulu Metrasat, terus Telkometra, sekarang Telkomsat ya. Alhamdulillah, luar biasa. Makin gede, makin gemuk juga tuh kantornya. Itu di belakang situ ada sebuah, kalau masuk dari Yasmin. Itu salah tanggalnya sama, salah bulan doang. Jadi begitu datang ke sana, ada pengantenan, tapi bukan orang itu. Saya tanya, Pak, iya Pak, ada pengantenan, tapi namanya bukan itu. Kok tempatnya bisa sama? Coba cek lagi. Masya Allah, tanggalnya sama. Ternyata bulannya beda. Saya saking bahagianya diundang, datang, padahal udah kelewat. Artinya bisa saja. Kalau kita kecewa, boleh. Tapi artinya apa? Apa manfaat-manfaatnya kecewa? Jadi tidak mudah kecewa. Ya, yang kedua, tidak rindu pujian dan penghargaan. Apa yang dibanggakan? Pujian itu hanya sekedar lewat saja. Ya, kadang orang dipuji, keinginan dia dipuji, dihargai. Tidak adalah bagi kita pujian. Sekarang mah ini dengan bangganya siapa dulu itu capek harap pujian. Istri masak, suami misalnya tidak memuji, kan sebetulnya kan harusnya dipuji tuh, masakan enak atau enggak enak, suami bisa menyembunyikan, ya. Gimana? Istrinya nanya, enak apa? Biasa aja. Kemudian gonok, capek. Berarti masak itu enggak ada nilainya. Ya, kan muncul sifat-sifat. Yang ketiga, senang beramal sembunyi-sembunyi. Ya, cari pahala itu tadi. Jangan sampai ada unsur sum'ah, ria, ujub, dan takabur dalam kehidupan. Beramal lah.
Kalau tadi pagi kita beramal dengan kirim rekening ke yayasan tertentu, kirim, sudah. Tak usah dipajang di status, ya dipajang di status. Alhamdulillah hari ini bisa beramal soleh. Ngapain? Coba pajang di status dan berharap orang komen. Apaan maksudnya? Ya, termasuk ya keluar kota, pergi kemana, dipasang di status, jangan berharap orang komen. Ya, atau juga bisa menyakiti perasaan orang yang tidak pernah berangkat keluar kota itu, kan kasihan dia, ya enggak? Kita pajang di, misalnya dipajang di Menara Petronas supaya orang tahu bahwa kita pernah ke sana, dipajang di patung singa, ya, dipajang di lubang buaya, misalnya gitu ya. Nah, kalau perlu kita masuk ke dalam lubang dipoto, ya. Ya, artinya apa? Tujuan kita memposting itu apa? Apakah jadi ria, ya, atau jadi apa? Memposting, kalau misalnya memposting, misalnya ke banjir, diposting lah di status, orang akan komen, banjir di mana Pak, banjir di mana Bu, oh ini di sini, kalau kamu mau tuh, so gitu, oh saya baru tahu nih, itu kan ladang amal, yuk, jadikan ladang amal. Itu salah satu modelnya. Dan yang keempat, tidak rindu balas budi, nggak usah menuntut balasan dari orang lain ketika kita berbuat. In ahsantum li anfusikum. Apa yang kamu bikin hari ini kebaikan, akan datang kebaikan buat kita. Ya. Jadi in ahsantum. Semua itu kebaikan yang kau lakukan akan kembali pada dirimu. Ya, jadi jangan sampai dengan kebaikan itu malah hilang pahalanya. Karena tadi unsur-unsur tadi. Ya, berbuat baik saja. Hari ini kita berbuat. Besok berbuat lagi. Ya. Jadi jangan rindu balas budi. Kamu sudah saya bantu, tapi kamu ternyata malah jahat sama saya. Gak usah. Bantuan itu adalah jalan dari Allah untuknya. Kalau dalam bahasa tagline-nya sekarang dibuat, misalnya gini, apabila seseorang minta bantuan kepadamu dan kamu sanggup membantunya, maka bantulah dia. Karena engkau sudah memberikan jawaban atas doanya yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau mampu membantu orang ini, misalnya, hari ini, karena engkau mampu, kemudian engkau bantu, maka dia atau engkau itu telah memberikan jawaban atas doanya kepada Allah waktu ini. Jadi misalnya, saya butuh bantuan, Pak Nub, bantu saya dong. Kenapa, Ustaz? Ya, saya ada kebutuhan. Oh, baik, Ustaz. Nanti saya kirim ya. Nah, itu dia. Pak Nub itu sudah membantu saya memberikan, apa istilahnya, menjawab doa-doa dia selama ini. Jadi kalau kita datang orang ke situ kan juga tidak ada kebetulan. Allah kirim orang datang kepada kita. Supaya kita pahami bahwa itu adalah Allah yang mengirim kepada kita, Allah yang menggerakkan, dan dia sudah terjawab doanya kepada Allah melalui kita. Nah, itu ya. Subhanallah, dia langsung, ya Allah, terima kasih atas segalanya. Ternyata engkau maha menjawab terhadap doa-doa saya. Meskipun jadi jalannya adalah Pak Nub misalnya. Ya. Jadi itu, tapi jangan juga. Alhamdulillah. Pak Nub siapa tuh? Sahabat saya, udah lama nggak ketemu. Gimana? Ya biasalah. Kalau nggak ada kepentingan nggak datang. Nah, itu tuh. Mulai itu setan itu mulai yuwaswisu sudurinas. Terus bisik-bisik. Terus lagi setan itu nahum min baini aidihim. Al-Araf ayat 17. Mulai setan itu menggoda dari depan. Bisikinlah supaya kita tuh bercerita, kemudian akhirnya pada saat itu kita salah kemudian kita tergoda oleh setan membuka aib seseorang. Ya, itulah kelemahan biasanya karena keimanan kita. Maka faktor yang harus kita benahi sekarang menghindari diri kita dari sum'ah, riya, ujub dan takabur adalah mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah iman, kan iman itu ada 4 ya. Satu imannya siapa? Malaikat. Imannya malaikat itu apa rumusnya? Ada yang paham berhadiah umroh? Umroh ke Parung? Apa iman malaikat? La yajidu wa la yanqusu. Tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau malaikat disuruh sujud, sujud. Tidak mengangkat kepalanya kecuali perintah Allah. Itu iman malaikat itu. Makanya malaikat tidak beri nafsu. Ya. La yajid wa la yanqus. Tidak bertambah, tidak berkurang. Itu iman. Yang kedua, iman para nabi. Yajid wa la yanqus. Bertambah, tapi tidak pernah berkurang iman para nabi itu. Jadi kalau Allah perintahkan A, dijalankan. Tapi dia tidak pernah
melalaikan perintah Allah itu. Yang ketiga imannya setan. Setan itu yajid la yajid wayankus. Tidak pernah bertambah, selalu berkurang. La yajidu wayankus. Tidak pernah bertambah, tapi selalu berkurang. Itu imannya setan. Ya, karena setan itu adalah mengajak kepada kita ke dalam nerakanya Allah SWT. Dan yang keempat ini, imannya manusia. Ya, imannya manusia itu yajid wayankus. Bertambah, berkurang. Ada imannya bertambah, waduh subhanallah ya. Kalau imannya bertambah, luar biasa. Ada seorang sahabat yang mencontohkan iman bertambah ini. Ini luar biasa. Dulu zaman Nabi ada seorang namanya Sa'ban. Sa'ban itu kalau sholat, dia selalu di pojok. Suatu ketika ditanya kepada sahabat, kemana Sa'ban? Sa'ban tidak terlihat. Kemudian ada yang mengatakan sakit lah, mungkin ada yang mengatakan masih dalam perjalanan, sebagainya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengutus utusannya berangkat ke rumah Sa'ban. Nah, sampailah ketemu di sana, ketemulah dengan istrinya. Kemudian istrinya itu menyampaikan bahwa Sa'ban itu meninggal dunia. Tetapi saat meninggal dia menyebutkan 3 hal. Apa saja? Yang pertama dia bilang, sayangnya, istilahnya apa namanya? Dia menyebutkan 3 hal. Yang pertama, kenapa tidak jauh? Ya, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak lebih baik? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kemudian sahabat bertanya, wahai istri Sa'ban, memangnya ada apa dengan Sa'ban? Nah, Sa'ban itu bercerita. Jadi Sa'ban itu rumahnya dekat dengan masjid. Ketika dia akan meninggal, dia melihat bagaimana itu setiap amal pahalanya ditampakkan oleh Allah. Setiap langkahnya, setiap perjalanan itu dihitung oleh Allah dengan pahala-pahalanya sebelum dia meninggal. Kemudian dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Artinya apa? Dia mengharapkan kenapa tidak lebih jauh rumahnya dari masjid supaya pahalanya lebih banyak. Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang lebih bagus atau lebih baik? Jadi Sa'ban itu pada musim dingin, dia ke masjid itu menggunakan baju yang bagus, kemudian luarnya dia menggunakan jubah yang sudah lusuh, tapi tebal jubah itu. Saat dia berjalan ke masjid, ada seorang tunawisma di situ kedinginan, bahkan hampir sampai biru badannya itu karena saking dinginnya. Kemudian Sa'ban membuka jubahnya, kemudian memakaikannya kepada orang itu, dan dia berjalan menuju masjid. Dan dia lihat amal pahalanya ketika dia akan meninggal. Kemudian bagaimana bajunya yang disimpan kepada orang tunawisma itu menjadi pahala terbaik baginya. Dia mengatakan, kenapa tidak lebih bagus? Maksudnya, baju yang lebih bagus yang dia kasih kepada orang itu. Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Saat dia akan berangkat ke masjid, dibekali oleh istrinya itu 2 potong roti. Saat itu ada seorang fakir miskin yang kelaparan, dia kasihkan 1 potong roti itu. Saat dia akan meninggal, dia terlihat gambaran pahalanya yang luar biasa. Kemudian dia mengatakan, kenapa tidak semuanya? Artinya apa? Kalau dia kasihkan roti itu semuanya, berarti dia pahalanya lebih banyak sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi menghindari daripada sifat-sifat sum'ah itu, Allah sudah tampakkan tuh di ujung kematiannya dengan pahala-pahala kebaikan. Nah, sekarang kita apa yang dilakukan? Saat ini kesempatan kita berbuat, maka berbuatlah segera. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu hari esok akan dapat apa lagi. Bisa jadi kita tidak kumpul lagi seperti ini. Seperti saudara kami yang di Cicurug, itu kan ada keluarga di Cicurug Sukabumi. Saya kemarin ke sana, itu luar biasa lah. Sore itu saudara kami itu mau sholat asar, hujan besar, akhirnya karena rumahnya bocor, dia benerin tuh rumah itu. Tahu-tahu ketika hujan makin besar, kemudian datang air bah ke situ dan dia tidak bisa sholat. Ya, karena dia harus lari menyelamatkan keluarganya. Dan dia mengatakan, alangkah saat itu ketika hujan itu dia bisa sholat dulu, mungkin dia tidak akan kehilangan sholat asar. Ya, sampai akhirnya dia sholat asar tuh kurang lebih ketika banjir bandang menyusut itu, dia masuk ke rumah. Saudaranya dia sholat sambil berdiri. Dia menangis. Subhanallah, baru ini saja katanya. Sudah nggak bisa apa-apa beramal ibadah kepada Allah. Bayangkan kalau tsunami ya, sebagainya lah. Jadi artinya ini kesempatan berbuat bagi kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi
hindarkan diri kita dari hal-hal yang buruk tadi. Amalan batin disertai dengan amalan lahir. Amalan batin akan menumbuhkan ria, ujub, takabur, sum'ah, bahkan jadi kedengkian jika kita tidak punya amalan batin yang baik. Maka pelihara amalan batin dengan cara-cara yang baik, yang ma'ruf, banyak berzikir, bersolawat, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu akan menghalau daripada bisikan-bisikan setan yang pada ujungnya si iblis itu dalam surat Al-A'raf ayat 12 sampai ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, summala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian iblis akan datang menggoda manusia dari depan, belakang, kiri, kanan, depan itu untuk apa? Supaya manusia tidak bersyukur. Maka orang sum'ah, ujub, ria, akhirnya itu orang-orang yang kehilangan syukur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Jaya sebagai host, sesuai dengan waktunya saya menyesuaikan. Ada yang di motor juga nih, Bu Anita. Mau kemana Bu Anita? Masya Allah, sudah pakai perkakas. Mau ke kantor, Pak. Oh, mau ke kantor, Masya Allah, luar biasa Ambil ya. di jalan. Luar biasa, Masya Allah, perjuangannya ya. Jangan lupa maskernya itu ya. Masker. Saya nggak pakai masker, mohon maaf ya, karena berjauhan. Ya. Silakan, ada pertanyaan Pak Jaya sesuai dengan waktu, saya menyesuaikan. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk rekan-rekan, Bapak Ibu, silakan bila ada pertanyaan segera bisa disampaikan langsung aja. Saya Pak Jaya, Pak Ustadz. Silakan Mbak Nita. Mohon maaf kalau agak berisik ya di jalan. Soalnya kapan lagi waktunya. Ini tadi saya dengarkan sambil melakukan persiapan mau berangkat. Tadi mengenai sum'ah ya kalau nggak salah. Yeah. Pak Ustadz mohon dideskripsikan lagi, dijelaskan lagi yang sum'ah itu seperti apa ya? Tadi saya sekilas mendengarnya yang tanpa tanpa kita sadarin ya bahwa misalnya saya ada teman yang nanya ngobrol-ngobrol lah gitu, terus mengenai suasana Mekah gitu, terus terlontar secara nggak sengaja, kayak gini. Nah, itu termasuk sum'ah atau apa ya, Pak? Auzubillahi min zalik, saya jadi kepikiran dari tadi. Hal-hal kecil seperti itu ternyata efeknya ini banget gitu kan. Mohon dijelaskan Pak Ustadz. Terima kasih waktunya. Ya, langsung Pak Jaya atau bagaimana? Langsung Ustadz, silakan. Ya. Jadi sum'ah itu kan adalah sifat senang dan gemar disanjung atau dipuji orang dari perbuatannya, ya, itu yang telah dilakukan oleh dia tanpa orang lain itu tahu sebelumnya. Bahasa tadi itu, misalnya tadi apa, nyambung pertanyaannya dari Ibu tadi sedikit kayak. Bukan, jadi tadi saya bercerita, maksudnya lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Nah, salah satu teman saya tuh menceritakan pengalamannya di suasana kota Mekah gitu kan. Yeah. Nah, kan jadi ikut bercerita gitu. Tapi hanya sebatas bercerita suasana kota Mekah tuh kayak apa gitu. Seperti itu sih, apakah itu termasuk sum'ah atau gimana? Ya, jadi kalau dalam kumpulan perceritaan, bercerita itu mungkin tidak termasuk sum'ah. Tetapi ketika cerita itu didramatisir, ditambah-tambah, bahkan sesuatu itu membuat supaya orang itu menyanjung dia, menghargai dia, menghormati dia, ya, bahwa dia sudah pernah ke sini, pernah ke situ dan sebagainya, menjadi ada harapan dia, saya nih sudah pernah, saya disanjung nih. Luar biasa kamu ya. Nah, itu tuh. Padahal itulah sebetulnya ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan hilang pahala-pahala daripada apa yang sudah kita lakukan. Karena biasanya kalau sudah ngobrol nih, kita sudah tidak mau kalah biasanya ya.
Orang ngobrol cerita Mekah, kita nggak mau kalah pun. Baru baca di buku dia ceritakan. Ya, ya Bu. Jadi artinya Oke, oke. seseorang yang bercerita, misalnya Ibu Anita ngobrol dengan Pak Nuk, ya lagi ngobrol, Bu gimana di Mekah kemarin? Alhamdulillah Pak Nuk sehat nih, keluarga semua di Mekah. Terus apa aja di sana yang Ibu dapatkan? Ya begini, tahu-tahu temannya datang. Oh iya Bu Anita, saya juga waktu itu ke sana. Itu tuh mulailah tampil dia, ada harapan dia. Oh dia juga pernah ke Mekah dan dia menyebutkan apa yang sudah dia lakukan. Kalau ibunya mungkin karena ditanya dengan perjalanan karena sudah pulang dari sana, tidak ada masalah, tapi orang tidak tahu dia pernah ke sana sebagai kemudian dia bercerita tentang perjalanan itulah itu sum'ah. Ya, dengan harapan ada pujian atau sanjungan dari orang lain, gitu kan? Ada orang yang dipanggil haji, misalnya kan orang dipanggil haji nih, Pak Haji terima kasih ya. Ada orang mengatakan, anak saya aja manggil haji, saya belum pernah ke sana. Nah itu juga bisa jadi, tapi kan saya juga pernah waktu itu mau berangkat nggak jadi, ya begitulah ceritanya. Ah itulah dia menambah-nambahkan, itulah yang menjadikan pada akhirnya sum'ah. Iya, iya, iya. Ya, hati-hati Bu Sebenarnya Anita. ceritanya sih bukan pengalaman, tapi karena hobi ini kan, hobi fotografi gitu, apa mengcapture pemandangan-pemandangan. Jadi berceritanya tuh sebatas suasananya gitu, bukan pengalaman uniknya gitu, bukan. Nah, itu aja sih. Nah, apakah itu termasuk sum'ah atau apa? Bukan ya? Ya, Berharap sih bukan. Tergantung. Ketika dia cerita itu dia ingin dipuji, ketika cerita itu dia tuh mengharap pujian, mengharap sanjungan, mengharap penghargaan, penghormatan orang lain, kan begitu. Kalau cerita itu mengharapkan itu supaya orang, wih hebat kamu, itu tuh. Itulah bahasa yang jadikan tadi sum'ah itu. Ya. Jadi ada harapan disanjung, dipuji oleh orang lain ketika dia bercerita. Ya. Mau pengalaman apapun, mau pengalaman atau bercerita lewat gambar, lewat foto dan sebagainya, tapi biasanya ada unsur-unsur yang membuat dia itu ingin dipuji, dihormati, disanjung di situ. Ya. Termasuk misalnya, kemarin ada Pak Presiden ke Bogor, subhanallah ya, saat itu saya mendekat, kemudian dia salaman sama saya. Itu tuh supaya, hebat kamu nih. Itu sanjungan pujian itulah yang membuat sum'ah muncul. Kadang nggak usah cerita juga orang kan tidak tahu. Saya dipanggil presiden, saya nggak mau 3 kali dipanggil karena saya bukan presiden, gitu. Saya Dadang, ya nggak. Presiden, bukan saya. Gitu. Silakan. Ya, Oke, Bu, Pak Ustadz. Ya. Hati-hati Oke, di jalan. ngerti. Makasih, Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya. Masih ada waktu, silahkan yang mau menambahkan atau mau berkomentar. Pak Jaya, kalau bertanya 2 kali boleh nggak? Boleh, ada bonus malah. Ada bonus nanti dapat. Yang lain ada dulu nggak? Coba mungkin kalau nggak ada boleh kita kasih kesempatan. Yang lain, teman yang lain, Bapak Ibu, rekan. Bisa lewat WA, Bu Anita, mangga silakan. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Biasanya Mbak Mas Desi Wendy kemana nih. nggak kelihatan nih wajahnya nih? Biasanya Mas Wendy itu yang operator tuh. Mas Wendy kayaknya lagi di perjalanan nih kayaknya nih. Iya. Subhanallah. Ini memang masuk jam berapa Pak Jaya? Jam 8, biasa jam kantor. Jam 8. Ya, tapi ini hari ini itu ya. Ada yang keluar rumah itu siapa? Ibu Marastika. Mas Aji. Iya. Hah? Oh, Mas Aji. Aji Marastika. Marastika, maaf tuh Mas Aji. Kok jadi ibu. Di kantor kita lagi ada itu Pak. Biasa ada WFH sama WFO gitu. Gantian ya? Gantian. Karena lagi COVID gini jadi untuk persentase kehadiran dikurangi di kantor gitu. Iya. Ustaz doang yang WFH. Silakan Bu Anita. Silakan Bu Anita. Kalau belum ada yang lain. Yang kedua silakan Bu Anita. Tapi ini di luar konteks, maksudnya di luar tema ya. Karena tadi ya, boleh. malam saya sempat membaca ada satu bulan kajian inilah diskusi dengan beberapa teman di WA group itu masalah kalau sholat, kalau perempuan itu dagu hanya nggak boleh kelihatan dagu, jadi harus tertutup seperti di sini gitu. Nah sementara
sementara mukena yang kita pakai kan karet tuh ya, selalu dagunya angkat sampai sini. Nah itu kalau yang di pembicaraan di WIA itu bahwa berdasarkan aliran Syafi'i ya, Syafi'i itu batal sholatnya gitu loh. Wah, berarti selama ini saya merasa nih ya, mukena saya tuh kan sampai sini. Berarti itu batal Pak? Atau gimana Pak Ustadz hukumnya? Maaf ini di luar tema ya. Makasih Pak Ustadz sebelumnya. Ya. Jadi aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, yang disebut dengan muka itu yang mana? Harus berjelas. Muka itu batasnya adalah ini. Ya, berarti sampai sini ini muka. Ya. Jadi kalau muka itu adalah batasnya ini. Dari sini ya. Dari sini, ini muka nih. Ini batasnya telinga di sini. Ya, batasnya sini sampai ke sini. Berarti dagu ini masuk kepada bagian daripada muka. Ya. Muka itu bisa saja dagu itu kan dagu bawah, dagu atas. Ini disebut dengan aurat seorang wanita. Dalam hukum ya secara tidak langsung, maka dagu ini masuk dalam muka. Jadi kalau posisi tadi Imam Syafi'i itu menyebutkan bahwa konsep muka ini kan sudah jelas ada batasannya. Maka kalau misalnya dagu ini hanya sebatas di sini, mukena itu di sini, berarti kan ini termasuk muka. Maka tidak ada masalah, muka itu terbuka. Dalam kondisi sholat itu pun posisinya adalah kita sedang berjamaah dengan kaum Hawa yang lainnya. Ya, tidak ada misalnya kalau sholatnya berhadapan dengan laki-laki kan berbeda. Jadi beberapa hal yang harus kita pahamkan bahwa aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, ya. Maka dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa terlihat daripadanya. Itu surat An-Nur ayat 31. Jadi artinya masuk ke dalam proses janganlah engkau menampakkan aurat atau perhiasan itu kecuali yang sesuai atau yang biasa ditampakkan. Yang artinya dalam keadaan itu seperti waktu kita sholat sesuai dengan apa yang kita tampakkan selama sebiasa ini, yaitu telapak tangan, dua kuful zain, atas dan bawah. Ya, makanya ketika kita umroh, maka muka kita di sini bagi perempuan ini kuf itu dua kuf, bagi perempuan itu dua kuf, itu telapak tangan atas dan bawah. Gimana Bu? Berarti sebatas ini ya, dagu ini ya. Tidak ada masalah karena dagu itu ada batas di sini, ya, batas dagu. Yang tidak boleh terurai rambutnya, itu kan? Atau janggutnya keluar. Ibu-ibu nggak ada janggut ya. Jadi muka itu udah jelas di batasannya, ada batasannya. Baca aja ada beberapa literatur yang disebut dengan muka itu dan telapak tangan. Muka itu mana gitu ya. Jadi ada beberapa orang-orang Iran biasanya kalau sholat ini ditutupin ke sini. Ya. Nah, sholat tuh kayak begini nih. Ini mukenanya dibuat sendiri dia. Ke sini mukenanya, ya. Dia buat mukenanya ke sini nih. Nah, supaya dagunya ketutup, ya. Itu mukanya. Nah, kalau di beberapa kajian coba aja lihat orang Indonesia atau mukena yang dibikin itu mukenanya tuh tidak sampai sini, ya. Semua sama seperti ini standar muka. Jika hal itu berarti salah, ada fakta ada misalnya fatwa MUI yang menyalahkan. Dan ini tidak ada. Ya. MUI tidak menyalahkan. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan sunnah. Jadi ada perbedaan pendapat di antara kita, apa kata Nabi, al-ikhtilaf fi rahmatun. Perbedaan paham itu adalah rahmat. Jadi artinya yang jelas tidak menyalahi aturan hukum yang contohkan Rasulullah SAW. Ya, boleh Bu, nggak apa-apa. Kecuali pakai masker saat sholat, ya. Ya. Itu kecuali dalam keadaan darurat seperti wabah sekarang silahkan. Tapi hidung jangan ditutup karena hidung termasuk sunnah yang dicontohkan. Ya. Oke, makasih Pak Ustadz. Sami-sami ya, selamat jalan, hati-hati di jalan. Tadi masih ada 2 menit. Ya. Tadi aku salah dengar tadi surat An-Nur atau surat An-Nisa ya Pak? Surat An-Nur. An-Nur ya? Oke. Ya.
Oke. Siap, Pak. Nanti saya share lah jadi itu ya di WA, insyaallah. Terima kasih. Sami-sami, Makasih, Mas Mbak. Jaya. Ya, makasih hati-hati di jalan. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, rekan-rekan silakan, masih ada waktu. Jaya, Ya, Pak Hairul, silakan Pak Hairul. Enggak, langsung aja ya. langsung. Pak Heru Ya, lagi di makasih. Mekah ini ya. Iya kebetulan Ustadz, Mekahnya di Bogor. Makatul kurma ada situ. Ya, silakan Pak Heru. Iya. Ya makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus ya? Oh ya, mudah-mudahan Bisa, tidak bisa. putus-putus. Bagus. Iya Pak Ustadz. Ya. Selama ini di pemahaman saya sebetulnya cerita sum'ah atau riyah itu kan sebetulnya ini mohon dikoreksi aja. Apakah itu tergantung, semuanya kan tergantung niat nih Pak Ustadz. Ya. Nah cerita Bu Anita tadi, kalau saya menangkapnya sepanjang niatnya adalah untuk apa ya, syiar ya, menarik orang untuk berkunjung ke Mekah gitu. Itu kira-kira ukurannya gimana ya Ustaz ya? Bedain kalau ini sum'ah, ini sebenarnya syiar gitu ya. Kalau menurut saya semua tergantung niat sih. Kira-kira Baik. ada pendapat nggak Pak Ustaz? Makasih Pak Ustaz. Betul, Pak Heru. Jadi innamal a'malu biniat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat. Tetapi kalau dalam proses ini kan ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya kelompok. Ya, misalnya kalau sifatnya pribadi, kadang-kadang suka ada tambahan-tambahan yang membuat dirinya itu, ya itu tadi, woi kamu hebat nih, sudah banyak pengalamannya. Nah, itu sanjungan itu sebetulnya yang menjadikan sum'ah itu. Nilai sanjungan. Meskipun dia niatnya benar, tapi karena ada ujungnya, ada sesuatu yang membuat dia misalnya menginginkan ada harapan dipuji, nah itu. Tapi kalau dalam posisi misalnya menjelaskan itu berbeda. Ya. Misalnya Pak Herul gimana menurut Pak Herul pendapatnya tentang Mekah waktu pengalaman? Terus bercerita tentang itu nggak ada masalah karena itu dimintai pendapat menjelaskan tentang Mekah, ya. Tapi kalau misalnya tadi itu kan saya sembalkan waktu saya dengan Bu Anita dengan Pak Nub ngobrol, tahu-tahu ada orang datang mengatakan nambahin tuh ya. Oh iya, saya juga waktu ke sana, oh begini. Nah, itu tuh sumahnya udah kelihatan. Dia supaya terlihat ada sesuatu di antaranya yang dia itu, oh ya kamu hebat, kamu pernah ke sana, gitu ya. Jadi kalau bercerita dengan pertanyaan, itu tidak ada masalah. Karena sumah itu lebih cenderung menyebutkan sesuatu tanpa ditanya yang terus disampaikan. Ya. Bu, karpetnya bagus nih. Biasa aja Pak Ustadz, waktu itu kan beli di Mekah. Nah, itu tuh ya. Nah, itu bahasa beli di Mekah itu yang membuat dia sum'ah. Itu ya, Pak Heru ya. Oke. Ya. Ada lagi, Ustadz, Pak Heru? saya mau nanya Ustadz. Ya, silakan. Siapa nih? Ustadz, saya Marastika yang tadi saya di chat di grup juga. Jadi dengki itu kan ada simbol internal dan eksternal dari pribadi ataupun dari luar, dari orang lain. Itu gimana cara mencegahnya dan jikir apa dan apa ya menurut Ustadz yang bagus Ustadz agar terhindar dari itu? Dari dengki dari orang lain ataupun dari diri sendiri. Oh, kedengkian dari orang lain kepada kita. Ada kita mendengki orang lain, gitu maksudnya. Ya. Jadi pertama kalau kita didengki orang, fastaghfaru, banyak istighfar. Ya. Kita didengki orang, dengki pada kita nih. Maka fastaghfaru, banyak istighfar. Karena tentu kalau disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW di sini, maka kedengkian seseorang kepada orang lain itu akan lebih berbahaya dibandingkan dengan berzina. Nah, itu ada di situ hadisnya. Saya buka lagi nanti hadisnya, riwayatnya. Kenapa? Karena berzina itu kita bisa minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Tetapi kalau kedengkian atau hasad itu, kita bertobat kepada Allah tidak akan diampunkan sepanjang kita tidak minta maaf kepada orang yang kita dengki. Ya, jadi kalau ada kedengkian itu kepada orang lain nih, maka kita kedengkian itu kemudian membicarakan kejelekannya, kan cirinya dengki itu gitu. Senang membicarakan kejelekannya, ya, tidak senang melihat orang lain bagai dan sebagainya. Nah, kemudian kita membicarakan kejelekan orang lain itu, kemudian kita minta ampun kepada Allah, diampunkan dosanya oleh Allah ketika orang itu memaafkan kita. Ya, kalau orang itu tidak mau memaafkan, waduh, itu dosanya akan terus-terusan tuh. Maka tinggalkan kedengkian.
Kedengkian itu bisa terjadi. Nah, kalau orang lain dengki kepada kita, apa zikirnya supaya kita terhindar dari berbagai hal yang membuat kedengkian itu pada kita? Dicontohkan itu zikirnya adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Baca, insya Allah itu apapun kedengkian orang kepada kita seperti angin lalu. Nggak ada cerita lagi. Ya, orang memfitnah kita, menghina kita, mendengki kepada kita, insya Allah baca doa itu, zikirnya. Kamu dibenci orang mesti itu loh, baca aja. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah. Bisa jadi kebencian orang itu karena perilaku kita kepada dia. Tapi Allah yang maha suci atas segalanya, Allah yang maha agung atas segalanya. Jadi kita tidak ada apa-apanya, ya, maka fastaghfiru istighfar. Ya, itu zikirnya ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Zikirnya insyaallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah. Azim. Astagfirullah. Ya. Terima kasih. Maaf saya menginterrupt terus. Iya, nggak apa-apa. Bagus itu kan kita baru ngobrol di sini ya. Alhamdulillah. Oh ini Ya, Bu Anita bahasan masuk gang ini. bahasan pagi hari ini sangat menarik nih Ustadz. Jadi banyak pertanyaan nih Ustadz. Mungkin masih banyak Alhamdulillah, ya. pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan. Insya Allah nanti di lain waktu bisa kita sambung lagi Ustadz. Gitu. Baik, baik. Terima Semoga kasih. kita semua diberikan kesehatan juga di masa pandemi seperti ini Ustadz. Amin. Insyaallah. Baik, Amin. Bapak Ibu, Ustadz Dadang, mohon pagi hari ini ditutup, kajian kita di pagi hari ini ditutup dengan doa dipimpin oleh Ustadz Dadang. Mangga Ustadz. Baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah apa yang sudah kami sampaikan dan kami yang dapatkan hari ini ada dalam ridho-Mu ya Allah. Jadikanlah pertemuan yang singkat ini penuh manfaat. Berikan kebaikan kepada kami di hari ini ya Allah, untuk bisa menyongsong kebaikan di hari esok ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Berkahi kehidupan kami, berkahi kerja kami, berkahi usaha kami, berkahi rumah tangga kami ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi kesehatan kami ya Arhamar Rahimin. Jauhkan kepada kami bala dan musibah, berikan kesabaran kepada saudara-saudara kami yang kena musibah hari ini ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada sesuatu yang membuat jauh dari-Mu ya Allah. Lindungilah kami, lindungilah mereka ya Allah. Berikan pertolongan kepada kami, berikan pertolongan kepada mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah perusahaan kami Telkom saat ini perusahaan yang benar-benar menjadi jalan bagi kami untuk ikhtiar di jalan-Mu, menjadikan jalan untuk melayani sebanyak mungkin hamba-hamba-Mu, dan menjadikan perusahaan yang terbaik dalam kehidupan kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ftah lana ababal khair wa ababal nikmah wa abwasiha wa balqwa. Ya Allah, lindungi kami dari berbagai musibah dan bencana, khususan penyakit-penyakit yang terjadi saat ini ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juddami wa min sa'in asqam ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dadang waktu dan kesempatan di pagi hari ini, dan rekan-rekan semua yang sudah bisa mengikuti pada pagi hari ini. Semoga ilmu atau pengetahuan yang disampaikan pada pagi hari ini penuh keberkahan dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf kalau ada salah-salah, Ustadz Dadang, ke teman-teman mewakili saya juga. Akhirul kalam, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, makasih. Ya, makasih. Silakan Mas. Pak Jaya, maaf nggak bisa ya Pak. Nanti aku coba yang satunya ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, pamit ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Oke, Mas Jaya. Ya, Mas Buhari ditutup. Silakan Mas Buhari. Oke, siap Pak Jaya. Terima kasih teman-teman Terima kasih. di kajian pagi ini ya Pak. Terima kasih. Amin. Amin. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Terima kasih.